Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Daud alaihi salam merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala ke-17 yang diamanatkan untuk menyampaikan wahyu, memberi peringatan dan mengarahkan kaum Bani Israel ke arah yang benar selepas peninggalan Nabi Musa dan Harun. Kisah Nabi Daud dapat dilihat pertama kali dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 246. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami." Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah 2:246. Dalam ayat tersebut, dikisahkan bahwa tadinya mereka, Bani Israel, mengatakan, "Kami pasti berjihad," tetapi ketika ada perintah itu malah banyak yang berpaling. Sudah berjanji mau berjihad tatkala diwajibkan jihad, terjadi apa yang dikhawatirkan oleh nabi mereka. Ternyata mereka banyak berpaling, cuma sedikit yang mau berjihad. Permintaan akan seorang raja dari kaum Bani Israel ini dipenuhi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk Talut, seorang pria miskin namun kaya akan ilmu dan kekuatan tubuh. Namun nyatanya, perintah Allah tersebut dibantah oleh mereka. Talut ini orang miskin, biasanya yang akan menjadi raja adalah orang-orang dari keturunan raja, begitupun dengan nabi-nabi yang memiliki keturunan dari salah satu golongannya yang sama. Sementara Talut bukanlah dari keturunan nabi maupun raja, dan dia orang miskin. Waktu nabi mereka bilang Allah utus Talut jadi raja, mereka protes. Mereka berkata, "Kok bisa dia jadi raja yang menguasai mereka?" Pertentangan dari kaum Bani Israel ini lantaran mereka merasa Talut tidak pantas karena Talut dari golongan orang miskin dan bukan keturunan raja, yang mana seorang raja menurut mereka adalah harus datang dari keturunan raja, dan kaya akan harta. Lalu Nabi Daud mengatakan, "Wahai Bani Israel, Allah sudah pilihkan bagi kalian, Allah sudah pilihkan dia Talut sebagai raja. Dan Allah sudah berikan kepada Talut yaitu, kelebihan kelapangan dalam ilmu dan kekuatan tubuh. Menjadi raja adalah tentang siapa yang Allah kehendaki, bukan harus dari keturunan raja. Allah Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha mengetahui." Bukti nyata ditunjuknya Talut sebagai raja oleh Allah adalah datangnya tabut kepada mereka. Maka, saat momen itu terjadi, di mana tabut datang dibawakan oleh malaikat di depan mereka, barulah mereka mau menjadikan Talut sebagai raja. Saat menjadi raja, Talut kemudian membawa serta pasukan Bani Israel untuk berperang melawan Jalut, yang telah merebut negeri Bani Israel dan menawan anak-anak mereka. Mendekati medan perang, pasukan Talut yang sedikit, hanya sekitar 300 orang, merasa tak sebanding ketika melihat pasukan Jalut yang begitu banyak hingga mencapai ribuan. Mereka merasa tak mampu untuk melawan pasukan Jalut. Saat itu mereka maju melawan Jalut. Jalut berbadan besar, tidak ada yang berani melawan dia, dia hebat dalam pertempuran. Namun karena sikap serah diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dapat membawa pasukan Talut menang dalam pertempuran. Bagaimana pasukan Talut yang sedikit dapat menang melawan Jalut? Di antara ratusan orang di pasukan Talut, ada seorang pria yakni Nabi Daud yang berhasil membunuh Jalut. Ia dengan berani menerima tantangan Jalut yang meminta seseorang dari pasukan Talut untuk melawannya. Meski sempat diremehkan oleh Jalut yang berbadan besar, namun Nabi Daud yakin mampu mengalahkan Jalut. Tidak disebutkan proses Daud membunuh Jalut, namun dalam Israiliyah diceritakan bahwa Daud membunuh Jalut dengan menggunakan ketapel atas izin Allah Ta'ala. Demikian sedikit kisah Nabi Daud alaihi salam. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.